lebih dari hidup. Yang alami kebaikan, kemurahan Tuhan, nyanyi sama-sama. Kemurahan lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan yang alami kebaikan Tuhan. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan. Ya Rama Syikira lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidah, biar dari hati yang mengasihi Tuhan. Lidah kami menyatakan kebesaran, memuji-Mu. Kemurahan lebih dari hidup. Bisa sambilankan hamba di hadapan Tuhan. Kemurahan lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, haleluya. Lebih dari bawa lidahku Tuhan, bawa lidah memuji Engkau. Setiap kebaikan kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Bawa lidahku, bawa lidah memuji Engkau Tuhan.
setiap kebenaran-Mu mengubahkan kami. Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari tepuk tangan berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya bagi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, karena kita boleh menikmati kasih karunia-Nya dari hari datang ke hari, sehingga saat ini kita boleh berada dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Alkitab mengatakan, rahmat Tuhan senantiasa baru setiap hari. Dan saya mempunyai keyakinan, itulah yang kita nikmati dari hari datang ke hari. Terpujilah Tuhan. Kiranya kasih karunia Bapa senantiasa ada, kita boleh nikmati di dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah Tuhan. Sore hari ini kita akan masuk dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita dapat membaca bersama-sama dalam kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-19, bunyinya sebagai berikut. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, keadaan kita sekarang ini, baik di Indonesia, juga pun yang di luar negeri, kita banyak kali mendengarkan berita bahwa semua berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Dari tempat-tempat yang kecil sampai di negara-negara yang besar dan makmur sekalipun, banyak yang dirumahkan karena keadaan ini. Kita tetap ada di rumah. Banyak yang kehilangan pekerjaan, usaha dan mata pencarian. Ada waktunya kita merasa seolah-olah kita ada di padang gurun, di tengah-tengah kegersangan dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan membuat sesuatu yang baru, yang kita belum pernah dengar, yang kita belum pernah alami. Tapi Tuhan akan membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Apa yang baru? Di tengah-tengah padang gurun, Tuhan sanggup membuat jalan raya. Ada waktunya pengalaman padang gurun datang dalam hidup kita secara pribadi, ataupun datang dalam hidup kita secara keluarga. Saudara-saudara sekalian dalam kasih Kristus, ada masalah padang gurun di dalam kehidupan kita, di mana kita merasa gerah, merasa sulit, tidak ada waktu yang baik. Tetapi saudara-saudara, kalaupun kita ada dalam pengalaman padang gurun, kita pertama bersikap selalu tenang. Jangan galau. Jangan kita pucar kacir kesana kemari mau cari jalan keluar. Tetapi kita selalu tenang di padang gurun. Kita membaca bersama-sama dalam kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-15. Bunyinya sebagai berikut. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
ayat yang indah yang kita baru baca. Jika dalam keadaan padang gurun kita bertobat dan tinggal diam, duduk di kaki Tuhan, diam di kakinya, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ dikatakan terletak kekuatanmu. Jika kita tinggal tenang, tetap diam, tenang dan percaya, dan itu merupakan kekuatan kita masing-masing. Karena menghadapi situasi dunia ini tidak dapat dengan kuat dan akal kita manusia. Kita sama sekali tidak mampu. Tapi jika kita tinggal tenang, jika kita percaya, jika kita berdoa, menyerahkan seluruh persoalan kita dalam tangan Tuhan, ayat tadi mengatakan di situ letak kekuatan kita. Jadi kalau kita menghadapi suasana seolah-olah kita berada di padang gurun, pertama biar kita selalu tenang. Tenang, duduk di kaki Tuhan, diam, tunggu kehendak dan rencana Tuhan. Alkitab katakan kalau kita tenang, kalau kita diam, di situ terletak kekuatan kita. Selalu tenang. Berikut, jangan menghindari masalah di padang gurun. Jangan menghindari. Di padang gurun selalu ada masalah. Tetapi Tuhan berperang ganti kita. Kalau Dia menyertai kita, firman Allah mengatakan, kepada siapa kita takut? Kalau Allah ada bersama kita, kita tidak perlu takut dan gentar. Karena Dia yang berperang ganti kita. Terpujilah Tuhan. Berikut, ada apa di padang gurun? Di padang gurun kita dilatih oleh Tuhan. Sebagaimana Yohanes Pembaptis, dia ada di padang gurun. Kita tahu apa yang menjadi makanannya, apa yang menjadi minumannya di padang gurun. Dia sunyi sepi di sana, tapi di sana dia ada dalam sekolahnya Tuhan. Dia dilatih oleh Tuhan untuk boleh keluar sebagai pembuka jalan bagi Yesus, sehingga dia boleh mengatakan, lihat anak domba yang mengangkut dosa seisi. Jadi padang gurun ada tempat di mana kita dilatih oleh Tuhan. Dan jika kita tetap tenang, percaya, kita akan keluar sebagai pemenang. Berikut, kalau kita ada di padang gurun, kita ada banyak waktu boleh bicara dengan Tuhan. Ada banyak waktu kita duduk di kaki Tuhan. Jadi di padang gurun ini, kita boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita ada di tengah-tengah padang gurun, dengan kesulitan, dengan tekanan, dengan COVID-19 dan lain-lain sebagainya, jaga hati supaya jangan kita bersuara. Jaga hati sehingga kita tetap memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita jaga hati, Alkitab mengatakan, pelihara hatimu lebih dari segala yang patut dipelihara. Karena kalau kita jaga hati, tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak akan bersungut dengan keadaan yang ada. Kita akan menerima keadaan ini dengan menyerahkan seluruh keberadaan kita dalam tangan Tuhan. Dan jika Tuhan buka jalan, kemenangan demi kemenangan yang kita akan. Berikut, kita jaga juga pendengaran kita, supaya kita dengar, kita tahu mana suara iblis. Kita peka terhadap suara hasutan dari iblis atau hasutan melalui manusia yang direkayasa oleh iblis. Latih pendengaran kita sehingga kita hanya mendengar suara Tuhan. Cari tahu
maksud dan kehendak Tuhan. Apa sebab kita ada di padang gurun? Apa sebab kita berada di keadaan yang sulit sukar seperti ini? Jaga hati, jaga pendengaran kita. Berikut, kita jaga mulut supaya selalu kita berkata-kata positif yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai ada kata-kata negatif yang keluar dari mulut kita, mempersalahkan si A, mempersalahkan si B, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan pemerintah dan lain-lain sebagainya. Tapi jaga mulut kita. Kita ada di kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan yang keluar dari mulut kita itu perkataan-perkataan yang dimasinkan oleh garam surgawi, ialah kuasa Roh Kudus, sehingga perkataan kita boleh membawa berkat kepada banyak kekasih. Kiranya Tuhan menyertai. Mungkin ada di tengah Anda yang sementara mendengar, ada dalam pengalaman padang gurun, mungkin sepi, sunyi, sendiri. Mungkin ada badai padang gurun yang datang. Mungkin saudara tidak ada penghasilan. Mungkin ada penyakit yang merajalela. Ada pengalaman padang gurun yang bersama. Tapi jika kita ada di padang gurun yang bersama, selalu tenang, jaga hati, jaga mulut, jaga pendengaran kita, dan selalu tinggal tenang. Ada di kaki Tuhan, kita rindu, kita boleh menikmati pertolongan Tuhan. Dan jika tangan Tuhan terhulur, Dia datang dalam kehidupan kita. Di padang gurun kita telah membaca tadi, Dia akan adakan jalan raya. Di padang gurun Dia akan adakan sungai-sungai. Satu waktu kita akan menikmati. Tidak ada pengalaman padang gurun, tapi ada jalan yang Tuhan adakan. Dia tidak pernah menutup jalan. Tidak ada jalan yang tertutup. Bahkan Dia berjanji dalam ayat emas kita, Dia buka jalan raya, Dia adakan sungai yang mengalir, sehingga tidak ada kegersangan. Kalau ada sungai yang mengalir, di kiri kanan sungai itu akan tumbuh pokok-pokok yang permai, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daun menjadikan obat. Itu yang akan jadi pengalaman kita. Karena tidak selamanya kita jalan di padang gurun. Tuhan berfirman, lihat apa yang Tuhan sedang adakan. Di padang gurun ada jalan. Di padang gurun ada sungai yang mengalir. Saudara, imani, ada jalan yang Tuhan akan adakan. Berseru kepadanya, meminta pertolongannya. Biar dengan iman kita lihat ada jalan yang akan terbuka. Jalan raya yang Tuhan akan buka bagi kita. Ada sungai yang mengalir yang akan datang dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi hidup dalam kegersangan padang gurun, tapi kita ada dalam aliran sungai nikmat dari Allah. Nikmatilah sesudah padang gurun, ada berkat-berkat Allah yang berkelimpahan, baik berkat-berkat jasmani teristimewa, berkat-berkat ilahi. Kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami persembahkan kepada Bapa surga. Banyak kali pengalaman padang gurun datang dalam hidup kami. Kami merasa kegersangan. Ada waktunya kami mendengar ada auman binatang buas di padang belantara. Ada waktunya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami telah mendengarkan firman-Mu. Ada jalan yang Tuhan siapkan. Ada sungai yang akan mengalir di padang gurun. Asal kami tetap tenang, berdoa, menyerahkan seluruh persoalan kami kepada-Mu. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong kami. Terima kasih Bapa. Tuhan kuatkan kami. Tumbuhkan iman dalam hidup kami, sehingga kami mempunyai keyakinan ada jalan raya yang Tuhan akan adakan. Dan ada aliran sungai yang akan mengalir dalam kehidupan kami.
pada masanya kami akan menikmati pertolongan, kelimpahan, sukacita, damai sejahtera. Tidak ada lagi yang mengalami padang gurun, tapi ada sukacita, sorak-sorai yang tidak terkatakan. Terima kasih. Berkati semua pendengar pada sore hari ini. Berkat khusus menyertai. Berkatilah pemerintah kami dari tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri di Provinsi Sulawesi Utara. Kami tetap berdoa untuk Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, masing-masing dengan keluarga. Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ibu Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, Wakil Bupati, seluruh kabupaten kota di seluruh Sulawesi Utara. 15 kabupaten kota diberkati berlimpah. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa, Tuhan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya kasih karunia Bapa boleh tercurah secara limpah. Damai sejahtera ilahi, sukacita oleh Roh Kudus, kemampuan, keteguhan iman, sukacita menjadi bahagian kami jika kami selalu tenang dan ada dalam hadirat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kiranya tetap maju di padang gurun, bukan selamanya di padang gurun. Ada jalan, ada sungai yang akan datang dalam kehidupan kita. Nikmatilah pertolongan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Tetap semangat menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan. Kita selalu bertemu, duduk di kaki Tuhan. Itu adalah pertemuan kita yang indah. Puji Tuhan. Haleluya.